كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dalam kajian ini insyaallah kita kembali membahas tafsir Al-Jalalain untuk ayat ke-6 dan ke-7, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Persoalan yang akan kita kupas dalam tafsir kali ini adalah ayat tersebut, dan di dalamnya ada beberapa istilah yang perlu kita dalami dan serapi dan kemudian mengambil faedah darinya insyaallah taala. Di antaranya pembahasan mengenai hidayah, juga pembahasan mengenai istiqamah, juga pembahasan mengenai al-maghdubi alaihim waladdallin, atau pembahasan mengenai sifat ghadab lillah Allah taala, ya, marahnya Allah taala, bagi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang akan kita bahas insyaallah, ya, mungkin untuk 30 atau 40 menit ke depan, ya. Kita mulai membacakan dari kitab Tafsir Al-Jalalain, ya. Ya, ini masih dikaryakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, dan semoga ini adalah kajian tafsir Jalalain terakhir yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Setelah itu insyaallah kita akan berupaya meneruskan ke tafsir surat Al-Kahfi insyaallah, ya, karena memang kita memulai dari tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Adapun kalau tafsiran Jalaluddin As-Suyuti untuk Jalalain, maka dimulai dari Al-Baqarah. Tapi kita mulai dari Al-Fatihah, kemudian pada pertemuan berikutnya insyaallah surat Al-Kahfi. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ya. Maka kata Jalaluddin Al-Mahalli, ay arshidna ilaihi wa yubdala minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada penjelasan Al-Mahalli dalam tafsir ini, ada dua pembahasan, yaitu tafsiran untuk ihdina, ya, dan pembahasan badal. Yang satu tafsiran dan yang satu adalah nahwu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Dalam tafsiran Al-Jalalain ini, ihdinas siratal mustaqim, tafsirannya adalah arsyidna ila siratil mustaqim. Arsyidna ila siratil mustaqim. Perhatikan baik-baik di sini. Lafal ihdina ini fi'il amr. Ya. Dan dalam ayat ini kita akan mendapatkan dua maf'ul bih. Ya. Yang pertama dhamir na jama' ya, mutakallim. Ihdina, nah ini sebagai maf'ul bih. Dan yang kedua di sini as-sirat al-mustaqim. Ya. Dia juga mansub. Kita lihat as-sirata, ya kan? Nah, ini ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama ahli tafsir, yang juga mereka membahas secara nahwu. Ya. Di sini ihdina kita tahu fi'il doa fi'il amr, tapi doa lafalnya lafal talab mabniun ala hadfil ya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, ya. Taqdiruhu anta ya Rabb, anta ya Allah. Dan na di sini adalah dhamir muttasil, dia dhamir mutakallimi mabniun ala sukun, ya. Mabniun ala sukun karena kita lihat setelah nun ada alif, ini sukun. Dan dia fi mahalli nasbin, kenapa? Karena dia adalah maf'ul bih. Dan keberadaan as-sirat al-mustaqim maka menjadikan na di sini maf'ul bih awal. As-sirat al-mustaqim, as-sirat maf'ul bih tsani. Makanya mansub bil fathah pada akhirannya, kemudian al-mustaqim itu sifat untuk as-sirat. Itu secara nahwunya. Ya. Dalam tafsiran dia mengatakan makna dari ihdinas siratal mustaqim, yaitu kalau ana membaca dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Al-Jamal rahimahullah, ay zidna hidayatan ilaihi au dumna mahdiyina ilaihi. Maksud dari ihdinas siratal mustaqim adalah tambahlah petunjuk untuk kami ya Allah menuju sirat mustaqim, menuju jalan yang lurus. Tambahkan petunjukmu ya Allah kepada kami kepada jalan yang lurus. Atau dumna mahdiyina ilaihi, tetapkan kami untuk senantiasa tertunjukkan ke sirat mustaqim. Wa illa falahnu mahdiyun bihamdillah ta'ala. Kalau tidak, maka sebenarnya kita ini telah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudah mendapatkan hidayah Islam. Tetapi tentu kita masih belum punya banyak bekal, sehingga membutuhkan banyak lagi hidayah berupa amalan-amalan yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu-ilmu yang Allah berkati itu masih kita perlukan. Dan kita masih membutuhkan ketetapan hidayah sampai akhir masa kita. Ya. Nah, secara bahasa As-Samin Al-Halabi rahimahullah menyebutkan bahwasanya wa aslu hada, asal dari hada yahdi, ya, fi'il hada yahdi, an yata'adda ila al-awwal bi nafsihi wa ila al-thani bi harfil jar wa huwa imma ila aw lam. Dalam bahasa Arab hada yahdi, fi'il hada yahdi itu dia memiliki ta'addi, yaitu objek. Kalau yang pertama ya langsung objek ke maf'ul. Misalnya kalau Anda mendoakan orang lain, antum mendoakan orang lain, hadakallah. Hadakallah yaitu semoga Allah memberi hidayah kepadamu, ya. Di sini lihat maf'ul bihnya anta. Ka di sini. Ya. Ka di sini dhamir muttasil. Langsung. Nah,
Dan seperti kita lihat ihdina, nah di sini langsung. Tapi untuk yang kedua, biasanya itu asalnya objek kedua membutuhkan harful jar. Membutuhkan harful jar. Dan harful jar itu imma ila atau lam. Misal kalau untuk ayat ini, contoh ihdina ila siratil mustaqim atau ihdina lis siratil mustaqim. Bisa dua-duanya. Ya. Sebagaimana di firman Allah lainnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Syuf di sini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kemudian di ayat lain juga ada kata Allah Ta'ala, yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati dengan lam, ya. Tapi perkara ini perkara yang wasi' dalam bahasa Arab, yaitu luas, sehingga harful jar ila atau li bisa dihapus dan mencukupkan pada objek kedua langsung saja ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak ihdina ilas siratal mustaqim atau ihdina lis siratal mustaqim. Ya, jadi asal dari ihdina di sini, ihdinas siratal mustaqim adalah ihdina ilas siratal mustaqim atau ihdina lis siratal mustaqim. Iya. Kedua-duanya tidak masalah. Semuanya tidak masalah, ya. Itu ayat kelima yang akan kita bahas. Maka sekarang coba kita kupas lagi permasalahan tentang hidayah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala selalu, ya, hidayah. Coba kita bahas juga di antara ulama, ada yang membahas tentang hidayah, ya. Ketika menafsirkan Fatihah ini, di antaranya Al-Imam Al-Kabir Al-Baydawi, Abu Abdullah Al-Baydawi, ya. Al-Baydawi, beliau rahimahullah menyebutkan pembahasan tentang al-hidayah, cuma tidak mudah untuk memahami penjelasan Al-Baydawi ini. Melainkan ada ulama lain dari mazhab lain, kalau tadi Baydawi Syafi'i, dan kita memang untuk tafsir Jalalain kita lebih fokus kepada mazhab Syafi'i. Tapi ini ada ulama lain, ala kulli hal kita ibrahnya bukan Syafi'i atau lainnya, melainkan di sini ilmu dan faedah yang bisa kita dapatkan. Di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hanbali, dalam kitab beliau, yang mana kitab ini merupakan kitab yang besar dan kitab yang menjadi bacaan yang bisa dibaca oleh para ulama. Itu bukan kitab yang bisa dibaca oleh keumuman hamba Allah, tapi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan ilmu lebih, maka bisa membaca kitab ini, yaitu kitab Bada'i'ul Fawaid. Bada'i'ul Fawaid, bukan Fawaidul Fawaid, tapi Bada'i'ul Fawaid. Dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, beliau menjelaskan bahwasanya al-hidayah arba'atu anwa'. Hidayah itu ada 4 macam. Hidayah itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama, yang beliau sebut al-hidayah al-'ammah al-mushtarakah bainal khalq. Yang pertama kata beliau, hidayah 'ammah mushtarakah bainal khalq, yaitu hidayah yang umum, yang mana para makhluk itu saling berserikat. Mereka mendapatkan jatah hidayah ini semuanya. Ya, mereka mendapatkan jatah hidayah ini. Sebagai contoh, untuk jenis hidayah yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di surat Thaha di surat Thaha ayat ke-50, Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbuna, Rabb kami, Allah Ta'ala, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu,
yang telah memberikan kepada tiap-tiap segala sesuatu ya, khalqah, bentuk kejadiannya, bentuk penciptaannya, tsumma hada, kemudian memberinya petunjuk. Maksud dari ayat ini kata Ibnu Qayyim bahwasanya Allah Ta'ala memberikan segala sesuatu gambaran penciptaannya yang berbeda dengan sesuatu lainnya. Dan Allah memberikan setiap anggota dari ciptaannya tersebut bentuknya, ya, anggotanya, dan memberikan segala yang ada, yang eksis ya, petunjuk apa yang harus dilakukan ya. Hidayah ini umum untuk hewan ya, makhluk-makhluk hidup yang bergerak ya, untuk mencari apa yang dia manfaatkan dan mencegah dari apa yang bermadarat baginya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya hidayah ini juga mencakup untuk jamad, yaitu untuk benda-benda mati sesuai dengan kapasitasnya ya. Jadi masing-masing ada ketercocokan hidayah dari semua makhluk Allah Ta'ala. Seperti matahari kan itu dia tidak hidup, bukanlah makhluk hidup seperti jin, manusia atau binatang. Tapi Allah Ta'ala berikan hidayah. Bumi, gunung, semuanya Allah Ta'ala berikan hidayah amma mushtarakah. Ya. Setiap anggota tubuh kita pun Allah berikan hidayah. Seperti contoh ya, kaki untuk berjalan, lidah untuk berkata, dan seterusnya. Coba kita lihat binatang-binatang, mereka kawin ya. Dan di antara binatang-binatang itu juga ada yang mentarbiyah anaknya. Bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana seorang kucing ya, dengan izin Allah, anaknya itu menyusu kepada ibunya. Siapa yang mengajari hal seperti itu? Nah, ini tidak ada yang memberi petunjuk untuk hal itu kecuali penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita sebut al-hidayatu al-'amma al-mushtarakah bainal khalq. Hidayah yang umum yang berserikat untuk semua makhluk Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi dari jin, manusia, langit, bumi, planet-planet ya, benda-benda mati semuanya mendapatkan hidayah jenis ini. Tapi hidayah jenis ini tidak berkaitan dengan surga atau neraka ya. Itu hidayah umum. As-tsani, yang kedua, kata Ibnu Qayyim, hidayah model kedua adalah hidayatul bayan wa dalalah, atau hidayatul ta'rif, atau disebut juga hidayatul irsyad. Hidayah penjelasan, petunjuk, pengenalan ya, dari Allah Azza wa Jalla. Ini hidayah pengetahuan ya. Itu untuk mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mengetahui jalan menuju kebahagiaan dan mana jalan menuju kesengsaraan. Hidayah jenis ini, hidayah pengetahuan, penjelasan ya, kata Ibnu Qayyim, la tastalzimul huda at-tam, tidak melazimkan petunjuk sempurna. Hidayah ini adalah sabab dan syarat untuk menuju hidayah sempurna, tapi hidayah ini tidak mewajibkan terjadinya nanti hidayah taufik. Maksudnya seseorang bisa saja Allah Ta'ala memberikan petunjuk, yaitu penjelasan mengenai kebenaran, tetapi belum tentu Allah Ta'ala memberinya taufik untuk mengamalkan kebenaran tersebut.
Begitu. Ini namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu pengetahuan semata. Ya. Tapi apakah orang yang telah Allah beritahu itu akan mengamalkan apa yang dia ketahui? Belum tentu. Belum tentu. Berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik, walaupun dia telah mendapatkan hidayah irsyad atau hidayatul bayan, dan bisa jadi hujah tegak atasnya. Sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Perhatikan baik-baik. Orang yang telah Allah Ta'ala berikan hidayatul bayan dan irsyad, telah Allah berikan petunjuk berupa pengetahuan, tapi tidak mengamalkan, ya, tidak senantiasa meminta taufik dari Allah, maka tetap saja pengetahuannya itu akan menjadi madarat buat dia. Lihat apa yang terjadi pada kaum Tsamud. Kata Allah, wa amma tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Yaitu mereka mendapatkan penjelasan tapi mereka enggak mau mengamalkan. Apa akibatnya? Fa akhadhathum sa'iqatu al-'adzab. Fa akhadhathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Maka mereka pun disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Itu karena apa? Karena mereka mendapatkan penjelasan tapi mereka enggak mau mengamalkannya. Berbeda dengan orang-orang muslim, orang-orang beriman. Di ayat seterusnya, ayat 18 surat Fussilat, Allah mengatakan wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Syuf, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mendapatkan hidayah petunjuk irsyad bayan ini, dan mereka pun beriman dengannya, percaya dengan itu dan mengaplikasikannya. Allah Ta'ala berfirman wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Qalbu mereka kemudian takut pada Allah. Karena ketika kita mengetahui kebenaran dan kesalahan, itu untuk kita amalkan, ya, sehingga kita dapat taufik dari itu. Orang-orang beriman ketika mendapatkan hidayah irsyad maka harus mengamalkannya. Ya. Nah, hidayah bayan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan bisa juga manusia pun memberikan hidayah bayan, yaitu menjelaskan yang mana yang benar, mana yang salah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura, ya, ayat ke-52. Allah Ta'ala berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, ya, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksud memberi petunjuk di sini adalah memberi petunjuk secara irsyad atau bayan, yaitu memberi keterangan saja. Adapun pemberian hidayatut taufik, yaitu yang ketiga, nah ini ada pembahasan lagi. Itu hanyalah Allah Ta'ala yang mampu melakukannya. Tapi kita menuju ke jenis hidayah yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik dan ilham, inilah hidayah yang melazimkan ihtida. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki untuk sesat, dan Allah memberi hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkannya. Ini juga sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl juga, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Ya Muhammad, sekalipun kamu sangat berhasrat untuk memberikan kepada mereka penjelasan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi taufik kepada orang-orang yang Dia sesatkan.
yang dia kehendaki untuk terus sesat. Itu juga sebagaimana kata Rasulullah, "Ma yahdillahu fala mudhillalah, wa ma yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk taufik, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, yaitu Allah haramkan darinya hidayah taufik, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik padanya. Sekalipun dijelaskan berkali-kali kalau Allah Ta'ala tidak menggerakkan, tidak memberikan hidayah taufik, maka tidak akan terjadi pengamalan. Hanya sekedar penjelasan saja adanya. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada yang Allah kehendaki. Ini yang hidayah yang disebut hidayah taufik, ya. Ada ya hidayah yang keempat. Jadi tadi kan seperti hidayah pertama, hidayah yang umum, semua makhluk dapat. Yang kedua, hidayatul bayan, penjelasan. Tidak semua makhluk mendapatkan penjelasan, tidak semua manusia mendapatkan penjelasan tentang kebenaran. Dan yang ketiga, hidayatul taufik. Ini pun tidak semua yang mendapatkan penjelasan, mendapatkan taufik. Nah, yang keempat, ya, tujuan dari semua hidayah, paling puncaknya hidayah adalah yang keempat, al-hidayatu ilal jannati awin nar. Ditunjukkannya surga atau ke neraka ketika para penghuninya itu sudah digiring ke sana. Na'udzubillah kalau misal neraka. Sebagaimana kata Allah Ta'ala di surat Yunus ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solehat, ya, mereka diberikan petunjuk oleh Allah karena keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam surga yang penuh kenikmatan. Semoga Allah jadikan ana dan juga antum semua dan juga para pendengar ahlul jannah. Amin. Iya. Juga di surat ada surat As-Saffat, ini berkaitan dengan ahlun nar, na'udzubillah. Surat As-Saffat ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, "Uhsyuru," kumpulkanlah, ya, hasyar, kumpulkanlah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajahum, beserta teman sejawat mereka, wa ma kanu ya'buduna min dunillah, beserta sembahan-sembahan mereka yang selalu mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Na'udzubillah. Ini yang paling puncaknya. Orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik, maka nanti lihat, ya. Orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik dan telah mendapatkan hidayatul bayan, penjelasan, maka tetap mereka karena orang tetap mereka akan masuk neraka. Apa diancam masuk neraka? Kenapa? Anda akan bertanya, kita akan bertanya nih. Orang-orang akan bertanya, "Loh, kita udah mendapatkan penjelasan, tapi belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan hidayah itu taufik." Sementara hidayah itu taufik itu adalah murni hanya milik Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa melakukan atau memberikan taufik kepada kita. Maka kasihan dong, ini orang sudah diberikan penjelasan, tapi Allah tidak memberinya taufik. Kasihan. Kemudian malah masuk neraka. Kenapa? Tidak Allah Ta'ala sekalian berikan hidayah taufik supaya masuk surga. Karena kasihan orang ini. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawabnya dengan bahwasanya manusia
dan jin, ya, diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, dan diberikan modal iradah, kemauan. Maka kalau misalnya dia tidak diberikan taufik karena memang dia tidak mau, ya, harus mau dulu. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan berkah dan taufiknya. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam atau kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba. Setiap dari umatku masuk ke surga kecuali yang menolak. So, berarti ada orang-orang yang menolak masuk surga. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang menolak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Ini mau enggak taat? Ketika udah dijelaskan kepada dia kebenaran, dia mau enggak mentaati kebenaran itu? Kalau dia mau, maka Allah akan berikan hidayah itu taufik. Kalau dia tidak mau, dan memang Allah tidak akan memberikan hidayah taufik kalau misalnya memang dia tetap tidak mau. Nah, kemauan ini yaitu iradah, itulah ujung-ujungnya di situ. Dia mau apa enggak? Ya. Nasallallahu al-afiyah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan tentang masalah, kemudian kan ada masalah istiqamah. Masalah istiqamah. Berkata Syekh Mustafa Sibai dalam kitabnya Hakadha 'Allamatni al-Hayat, al-istiqamah tariqun awwaluha al-karamah wa awsatuha as-salamah wa akhiruha al-jannah. Istiqamah itu adalah suatu jalan. Awalnya adalah karamah, kekeramatan. Orang kalau misalnya di dunia ini bisa istiqamah, maka itulah kekeramatan dia. Seorang kalau bisa istiqamah, mudawamah, lurus, konsisten dalam bermanhaj, itulah karamah dia. Jadi karamah itu bukan bisa berdiri di atas air atau lainnya, terbang dan sebagainya, itu bukan karomah itu. Ya bisa juga itu karomah bagi orang yang soleh, tapi itu kalau diulang-ulang itu bukan karomah, itu sihir. Ya. Wa awsatuha salam. Istiqamah suatu jalan yang pertengahannya itu keselamatan. Ya. Maka ujung-ujungnya wa akhiruha al-jannah. Akhirnya adalah surga. Ya, akhirnya adalah surga. Kita ini, ya, kita diperintahkan untuk istiqamah kepada Allah. Istiqamah dalam menjalankan agama kita ini. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kata Allah? Ini janji dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, yaitu meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ya. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat ke-12, ya. Surat Hud ayat ke-112. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaqim kama umirt, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, istiqamah. Istiqamah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu untuk beristiqamah. Dan juga tetaplah bersama orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, istiqamah itu adalah seorang yang beriman,
menyembah Allah saja tanpa berbuat syirik, juga mengamalkan dalam beristiqamah atas amr dan nahinya Allah, perintah dan larangan, mengamalkan ketaatan, menjauhi maksiat, menjalani kewajiban-kewajiban. Yang diinginkan dari hamba adalah istiqamah, yaitu ketepatan dalam hal niatan dia, qalbu dia bersih, lisan dia juga bagus, amalan anggota tubuh dia juga baik. Kalau misalnya mungkin belum bisa sesempurna itu, maka lakukanlah muqarabah. Muqarabah itu hal yang mendekati ketepatan istiqamah. Ya. Tetap kita harus melakukan hal yang paling maksimal bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Ya. Istiqamahlah kalian, wa qaribu, dan kalau misalnya memang kesulitan, ya, tidak mampu sempurna, maka dekatilah yang sempurna dari ibadahmu. Wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah, dan ketahuilah kalian, amalan seseorang dari kalian itu tidak akan memasukkan kalian ke jannah. Perhatikan, amalan kalian tidak akan memasukkan kalian ke surga. Ya, seseorang sudah istiqomah, tetap amalannya itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Seseorang udah berusaha mendekati istiqomah, tetap amalan usahanya itu bukan amalan itu yang bisa memasukkan dia ke surga. Ya. Syuf. Orang udah istiqomah, udah berusaha mendekati istiqomah, tetapi tetap aja bukanlah amalan tersebut secara zat yang menjadikan antum selamat. Maka dari sini kata Syekh Muhammad At-Tuwaijiri dalam kitab Mawsu'atu Fiqhil Qulub, fala yarkanu ahadun ila amalihi wa la yu'jab bihi. Maka seseorang itu jangan kepedean dengan amalannya dan jangan belagu, ya. Jangan ujub dengan amalannya. Wala yara anna najatahu bihi, dan jangan mengira bahwasanya dia akan selamat dengan amalan tersebut. Kenapa? Innama najatuhu bi rahmatillahi wa 'afwihi wa fadlihi. Sesungguhnya keselamatan dia, ya, itu disebabkan rahmat Allah, pemaafan dari Allah dan pengutamaan dari Allah, bukan karena dirinya dan bukan karena zat amalannya, tapi karena rahmat Allah. Dan kemudian diteruskan oleh Rasulullah, wa inna ahabbal a'mali adwamuha ilallahi wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling Allah cinta itu adalah adwamuha ilallah, yang paling konsisten, paling istiqamah, dan untuk Allah amalan itu, bukan riya. Meskipun sedikit, tapi konsisten. Oleh karena itu ikhwas sekalian, jika antum punya suatu amalan kecil misalnya, yang antum menyukainya dan antum bisa berkonsisten atasnya, maka tekankan amalan tersebut, konsistenkan ia. Semoga dengan rahmat Allah ia diganjari dan menjadi salah satu sebab dengan rahmat Allah bisa diselamatkan dari azab kubur dan juga azab neraka. Wallahu a'lam. Ya, kita memohon kepada Allah Taala hal tersebut. Ya. Jadi tadi udah ihdinas siratal mustaqim. Pembahasan tentang istiqamah, ya. Sudah ya. Pembahasan tentang istiqamah. Kemudian ada juga ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan, yaitu sirat mustaqim itu apa? Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Mahalli wa yubdala minhu badal kul min kul. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mustaqim adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan atas mereka. Jadi tafsiran siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah,
Nah, di sini kata Jalaluddin Al-Mahalli, orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan itu adalah berupa kenikmatan hidayah. Hidayah itu taufiq. Dan yang kemudian akan menuju hidayah ilal jannah. Ya. Jadi hidayah dari Allah itu kenikmatan yang terbesar selama kita hidup di dunia ini. Hidayah baik irsyad dan terutama taufik, ya, itu adalah kenikmatan yang terbesar. Kalau hidayah yang amah mustarakah seperti hidayah amah mustarakah seperti apa? Allah Ta'ala memberikan kemampuan melihat, ya, kesehatan, ya, punya kaki, ya, punya mata. Itu semua hidayah yang umum, binatang pun punya. Nah, kemudian martabat kedua yang lebih tinggi adalah hidayah penjelasan, dan ini memerlukan akal untuk mencerna. Tetapi tentu hidayah yang irsyad ini membutuhkan taufik untuk bisa kita mengamalkannya. Betapa banyak orang telah mendapatkan penjelasan, namun dia terus saja nggak bisa melakukannya. Ada macet, ngadat, atau kalaupun sekali melakukannya, setelah itu tidak lagi sampai hari akhir, ya nggak pernah lagi melakukannya. Nah, berarti hidayah tertinggi di dunia ini adalah hidayah taufik untuk istiqamah. Ya. Seseorang kalau misalnya dia bisa istiqamah dalam amalannya, itu Masya Allah, dan dia ikhlas dalam amalan tersebut, itu kenikmatan yang sangat besar, ya. Kenikmatan yang sangat besar. Antum ngaji, ya, istiqomah dalam mengaji kitab, bisa istiqomah dan ikhlas, itu Allah indah sekali, ya. Betapa banyak orang ngaji, ya, jiping-jiping saja, hunting sana sini, kajian tematik, nggak bisa istiqomah di satu pengajian, nggak bisa. Makanya bersyukurlah teman-teman kalau sudah Allah Ta'ala berikan hidayah untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah secara istiqomah, ya. Jadi an'amta alaihim bil hidayah, engkau ya Allah memberikan mereka kenikmatan berupa hidayah, hidayah taufik, dan menuju surga nantinya. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi, dan kemudian menjadi badal dari alladzina dengan sambungannya, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Dibadal lagi, yaitu bukanlah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan ditafsirkan di sini wahumul yahud. Wala, yaitu wala, la di sini bermakna ghair, dan bukan pula ad-dhalin, itu an-nasara. Jadi salah satu tafsiran, ini tafsiran Nabawi juga, bahwasanya orang Yahudi itu maghdubi alaihim disebabkan mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan orang Nasara sesat, kenapa? Mereka tidak punya ilmu namun mereka malah beramal. Sedangkan orang yang berada di tengah-tengah, yang berada di jalan mustaqim, yaitu orang-orang nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ketika orang-orang Yahudi mereka meraup ilmu dan mengeluarkan atau tidak mengamalkan ilmu itu, maka mereka dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang Nasrani, selagi mereka tidak punya ilmu namun sok tahu dalam mengamalkan, maka mereka sesat, ya. Sekarang gini gambarannya, ada 2 jalan, ya, atau ada 1000 jalan. 999 jalan itu menuju ke jurang semuanya, yang mana jurang itu sangat curam dan dalam dan akan membahayakan bagi orang yang mendekatinya. Nah, fulan dari 1000 jalan itu, ya, dia tahu jalan di tengah ini adalah jalan yang satu-satunya jalan yang tidak mengantarkan kepada jurang, dan jalan yang menuju ke kebahagiaan ke depannya, selamat nanti. Dia tahu itu jalan.
Tapi kemudian dia malah mengikuti jalan yang selain jalan yang lurus. Ketika kita mendapatkan yang seperti ini, ya, tentu orang yang seperti ini layak untuk kita empat dengannya, murka dengannya. Kok bisa ada orang tahu tapi malah memilih kepada yang keburukan? Itulah orang-orang Yahudi. Dan kemudian ada gambaran lain. Fulan terhadapkan di depannya 1000 jalan. Ada satu jalan yang benar. Selainnya 999 jalan, selainnya itu semua ada jalan menuju ke jurang yang berbahaya. Fulan ini tidak mau bertanya, memperhatikan, meriset, ya, manakah jalan yang selamat. Dia malah dengan sok taunya memilih jalan sesuai yang dia suka. Lah ini pasti akan apa? Pasti akan sesat, karena dia nggak punya landasan ilmu menuju jalan yang benar. Itulah ibarat orang-orang Nasara. Tetapi ala kulli hal, tetaplah orang Yahudi selain dimurkai mereka pun sesat, karena mereka memilih jalan yang tidak lurus. Dan tetaplah orang Nasara selain sesat mereka pun dimurkai. Kenapa? Karena sok tahunya mereka. Nah, wa nuqtatul badal, ya. Dan hal yang harus layak diperhatikan dari adanya badal ini, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, untuk siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, badal berarti menjadi siratal ladzina an'amta alaihim, dan itu adalah sirata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, hal yang perlu diperhatikan dari adanya badal ini adalah ifadah annal muhtadin laisu yahudan wala nasara. Bahwasanya orang-orang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maksudnya muhtadin di sini adalah muhtadin bi hidayatit taufiq, ya, wal ilham. Orang-orang yang dapat hidayah dengan hidayah taufik, mereka bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Nasara. Tidak mungkin, ya. Mereka bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasara. Maka sangat tercela ketika seorang Muslim yang memiliki kitab Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, tapi malah lebih condong berkiblat kepada Barat, Yahudi dan Nasrani. Ini kebodohan yang sangat bodoh. Sedangkan tiap hari dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini menunjukkan dia jahil, ya, jahil terhadap Al-Fatihah. Atau kalaupun tahu, dia berarti tidak mengamalkan pengetahuannya. Ya. Di sini kita juga membahas tentang sifat Allah Ta'ala, di antaranya ghadab, ya. Perbuatan Allah ghadab dan juga ridhonya Allah Ta'ala. Tapi karena waktunya sangat sempit dan pembahasan tentang isbat al-ghadab wa ridho lillah, pembahasan tentang penetapan kemarahan Allah Ta'ala sesuai dengan pemahaman salaf, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu cukup panjang, ya, pembahasannya, sehingga sepertinya kita tidak perlu untuk membahasnya. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan ke depannya di pertemuan berikutnya, tafsir Al-Jalalain untuk surat Al-Kahfi, ya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita dapat dari kajian ini adalah kebaikan insyaallah dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Nas'alullah as-salamah wat taufiq wal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.